Update dunia kripto 20 Juli 2021. Wah, ini market lumayan parah ya kalau kemarin, apalagi itu tadi pagi juga peaknya sampai 29.500-an ya. Kalau ini sepertinya agak sedikit bounce back, tapi ya kita masih belum tahu lah karena volumenya belum terlalu besar gitu ya. Jadi pesan saya hati-hati teman-teman, terutama yang misalnya money managementnya masih bingung dan mau main futures, itu berbahaya sekali untuk posisi sekarang. Nah, saya contohkan ini ya. Jadi dalam 24 jam yang kena liquid itu ya hampir 100% itu semuanya posisi long. Nah, kalau kita memang sering memantau ya jumlah posisi long dan short di di dunia kripto ini, kebanyakan didominasi oleh long. Terutama pemain kripto pasti mengharapkan marketnya ya bisa berapa kali lipat bullish terus gitu. Nah, tapi ini membuktikan bahwa walaupun kita long atau seperti apa gitu ya, optimis bagaimanapun ya tetap kita bisa ke liquid, apalagi kalau main futures. Jadi pesan saya hati-hati sekali. Kalau misalnya teman-teman ragu-ragu, lebih baik menurut saya coba spot aja, cicil angsur-angsur sedikit-sedikit seperti biasa ya. Jadi kalau futures ini baik long atau short, apalagi kalau kita sudah main leverage dan lain-lain, itu sangat hati-hati sekali. Ini tentu periodenya 24 jam ya. Kita coba kalau di 1 jam itu short juga banyak kena liquid. Ini kemungkinan besar teman-teman yang sudah ambil di 29.600 kayak 29.500 gitu ya. Dan mereka memakai leverage yang besar. Jadi ini begitu naik jadi 29.800-an, ya udah otomatis ke liquid deh. Dan jumlahnya itu nggak kecil loh, 400 ribuan itu kalau di 400 ribuan USD ya di Binance aja gitu. Jadi hati-hati sekali. Nah, kalau total pun kita bisa lihat di sini itu dalam 1 jam yang ke liquid itu ada 1,7 juta dolar gitu ya. Nah, kalau dari 24 jam ada 542 juta dolar. Ya, luar biasa lah untuk kejadian kemarin dan hari ini ya. Jadi pesan saya hati-hati, dan harapan saya teman-teman nggak termasuk lah dalam data likuidasi ini gitu ya. Nah, ini pun bukan hanya terjadi di dunia kripto. Jadi saya ada bilang juga di Telegram channel ya mengenai dunia saham Amerika yang yang turun juga cukup tinggi gitu ya. Dalam arti misalnya kayak Dow Jones itu minus 2%. Kalau di dalam dunia saham itu kan sudah cukup parah ya. Jadi S&P 1,59% dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat emas misalnya kemarin itu juga sempat turun. Jadi tapi ini sudah agak naik lagi ya, 0,18%. Terus kalau kita lihat bonds juga kemarin juga sempat turun ya, 10 years yield ini 0,034% sekarang naiknya. Jadi sepertinya kemarin itu disebabkan oleh kepanikan lagi-lagi ya. Jadi banyak investor-investor ini kaget gitu, terutama dengan varian baru. Jadi di Amerika ini heboh mengenai Delta varian. Padahal sebenarnya kita sudah dengar ya dari kemarin-kemarin yang sempat heboh di India gitu ya, jumlahnya luar biasa. Tapi ini kayaknya sudah menyebar di Amerika juga. Nah, ini ada datanya untuk Dow Jones ya. Jadi kemarin itu termasuk 5 terbesar di satu hari drop terbanyak gitu. Jadi kemarin itu minus 2,09. Tapi ada pernah di Oktober kemarin itu di minus 3,43%. Tentu di dunia kripto juga kalau saham terpengaruh ya pasti dunia kripto juga mengalami dampak yang lebih besar ya. Kalau tadi Dow Jones 2,an% ya, ini contohnya BTC bisa sampai 6-7% gitu penurunannya. Ya itu wajar lah karena high risk asset ya, sama-sama klasifikasinya di high risk asset. Nah, jadi ada satu artikel juga menarik dari Morgan Stanley. Mereka bilang ada kemungkinan 10-20% koreksi lagi di depan. Jadi hati-hati, pilih misalnya kalau saham itu memang yang defensif,
Dan kalau kripto, saya sudah wanti-wanti juga dari kemarin-kemarin ya. Kalau saya alokasikan lebih banyak cash. Nah, kalau agak drop seperti ini, cukup sampai 6%-an, saya nyicil lagi sedikit-sedikit, itu pun sangat sedikit ya. Jangan nggak ambil barang aja istilahnya itu. Tapi kan kita nggak tahu masih ke depannya seperti apa. Makanya menurut saya teman-teman waspada lah ya. Kemungkinan koreksi itu selalu ada, apalagi kalau di kripto. Jadi lebih baik menurut saya kita mengambil memang strategi defensif seperti Morgan Stanley ini bilang ya. Kalau misalnya di saham mungkin pilih yang memang value stock gitu. Jadi memang fundamentalnya bagus dan lain-lain. Nah, kalau misalnya di kripto itu menurut saya sekarang ya seperti itu, cicil. Terus juga pilih yang memang bagus aja deh, top 10, top 5 market cap gitu ya. Dan kalau untuk futures, kalau ragu-ragu ya jangan dulu, lebih baik sayangi dana Anda. Karena masih banyak ketidakpastian di market. Misalnya teman-teman mau lebih yakin, ya bisa join ke channel VIP saya. Itu pun saya makanya dari awal memang mau mulai dari di bulan Agustus. Sekarang sudah hampir setengah lebih kayaknya mendaftar gitu. Jadi saya akan tutup kalau sudah sampai 100 orang. Nah, di situ juga kita banyak bahas lah edukasi, bukan hanya sinyal-sinyal aja. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan khusus di kripto ya mengenai futures misalnya, nah itu biasanya kita saling bantu di sana. Nah, kalau kita bandingkan di Asia ya sama ya. Makanya saya juga sering bilang kalau market Asia ini biasanya cenderung melihat market Amerika juga. Jadi kalau negatif otomatis minus. Nah, Indonesia tertolong hari ini ada hari libur. Kalau enggak, kemungkinan besar itu IHSG juga pasti di zona merah gitu. Nah, besok seperti apa ya, semoga hari ini sudah mulai reda gitu ya. Perlu dipantau juga nanti, saya biasanya setiap hari terutama malam saya pantau lagi market Amerika seperti apa, karena itu berhubungan semua. Nah, teman-teman juga kalau misalnya ada waktu dan bisa melihat saham Amerika seperti apa, nah itu bisa ya lihat aja kayak di CNBC ini seperti apa. Jadi kalau misalnya mereka minus semua, nah itu kita sudah wanti-wanti nih. Untuk kripto kayak, untuk IHSG kayak, untuk saham Asia kayak, semua itu berhubungan. Semua termasuk emas tadi ya, bonds semua. Jadi instrumen investasi itu kita lihat paling nggak acuannya ke Amerika. Nah, saya harapkan paling nggak hari ini ada bounce back lah sedikit. Kalau kita lihat dari kripto ini sepertinya dia udah mulai bounce ya. Tapi kita belum tahu karena ini belum jam Amerika istilahnya itu. Nanti kalau misalnya orang Amerika udah bangun, nah kita lihat nih trennya seperti apa. Nah, ini yang saya bahas tadi, AS mencekam, katanya varian Delta bisa gelombang infeksi baru. Padahal mereka baru mau membuka ekonominya gitu ya. Inflasi walaupun nggak bagus istilahnya, masih tinggi, tapi mereka sudah membuka ekonomi, paling nggak ekspektasi positif itu sudah keluar gitu. Ternyata muncul lagi yang namanya varian Delta ini. Jadi kasus mulai meningkat lagi. Kalau di Indonesia kan sudah ya dari kapan. Nah, kita harapkan juga cepat selesai tentunya. Dan semuanya kembali normal lagi ya. Nah, yang ditunggu-tunggu oleh pemain kripto ini selain yang kemarin saya bahas seperti ETF dan lain-lain, itu ada event The B Word. Ini dari Jack Dorsey, dia CEO-nya Square dan juga Twitter gitu ya. Nah, dia ini mengadakan seperti debat mengenai Bitcoin. Nah, dihadiri oleh juga Cathie Wood, itu ARK Invest. Terus juga dia udah undang Elon Musk. Jadi orang sepertinya menunggu nih ada kejutan apa gitu ya. Dan sepertinya seharusnya ini dampaknya positif. Karena yang diundang itu semuanya pro Bitcoin. Elon Musk walaupun dia banyak memes dan juga banyak kontroversinya, tapi secara nggak langsung dia masih tetap pro Bitcoin gitu ya. Dan ini akan berlangsung tanggal 21. Berarti 21 kalau di Amerika, berarti di sini kita mungkin 22 gitu, 22 malam ya. Nah, ini ya, diharapkan menjadi katalis positif lah. Jadi kita bisa melihat paling nggak kripto ini agak sedikit bangkit ya. Kita nggak tahu masih diskusinya
kemana arahnya, terus juga ada surprise apa, tapi ya ini bisa kita pantau lah kira-kira ya. Nah, jadi speakernya Elon Musk, ada Cathie Wood yang seperti saya bilang tadi ya, Jack Dorsey, nah ada John Newbery, ada Adam Back, Lynn Alden ini juga pro Bitcoin juga, Nick Carter ini juga. Nah, jadi banyak sekali. Tapi memang bukan seperti konferensi Bitcoin kemarin ya, dan sepertinya juga waktu itu nggak begitu ada dampak seperti apa gitu ya. Nah, itu sepertinya lebih ke apa? Menjelaskan mungkin ya Bitcoin itu seperti apa dan lain-lain. Nah, kalau ini menurut saya sih lebih mencari solusi yang terbaik untuk kripto terutama Bitcoin ini. Karena kan Elon Musk pun bilang mengenai apa energi ini seperti apa, dia kurang setuju di bagian ini misalnya kan. Jack Dorsey nanti bilangnya bagaimana. Karena Bitcoin ini kan memang istilahnya punya semua orang. Jadi harus dicari kira-kira seperti apa supaya Bitcoin ini lebih diterima dan diadopsi oleh banyak orang gitu. Dan tentu menjadi teknologi yang efektif dan efisien gitu ya, dan tidak menghancurkan lingkungan. Nah, jadi mereka itu sepertinya mencari jalan tengah atau solusi terbaik untuk Bitcoin. Nah, itu makanya membuat saya juga cukup excited ya dengan event ini. Nah, terus kedua kita mau membahas mengenai ada data net position change gitu ya di exchange, terutama untuk BTC. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya dari tahun 2020 itu kalau yang warna merah itu berarti exchange outflows, yang berarti kemungkinan besar banyak investor membeli dan mereka mengeluarkannya dari exchange gitu ya. Jadi mereka udah beli Bitcoinnya, terus mereka simpan di wallet mereka gitu kan ya. Nah, tapi kalau warna hijau berarti mereka transfer Bitcoin mereka itu dari wallet mereka masuk ke exchange dan biasanya untuk dijual. Nah, jadi tentu kalau kita lihat ya, yang warna merah itu cenderung waktu harganya murah. Nah, kalau harga murah itu kan akumulasi ya. Jadi banyak sekali Bitcoin yang dibeli langsung ditransfer keluar gitu ya, outflow. Nah, kalau yang masuk itu warna hijau di bulan Mei sampai Juni gitu ya, 2021. Nah, itu waktu sudah mulai turun. Nah, itu banyak sekali Bitcoin yang masuk karena mau dijual. Nah, ini kemungkinan besar yang sudah akumulasi yang warna merah sebelumnya itu mereka mau menjual gitu ya, karena takut ngedrop lagi atau mungkin karena efek Elon Musk juga. Nah, tapi menariknya kita lihat untuk Juli ini ya, itu kebanyakan Bitcoin itu keluar dari exchange, yang berarti dibeli pelan-pelan, diakumulasi, terus disimpan gitu oleh investor. Nah, kita belum melihat banyak yang masuk ya. Jadi kalau misalnya dari data ini kita bisa melihat bahwa yang jual ini kebanyakan kemungkinan itu retail karena panik. Nah, jadi yang investor-investor yang memang sudah dari pertamanya itu mau hodl, mereka sudah kirim ke wallet gitu, mereka nggak jualan sekarang gitu. Bisa dilihat ya, yang warna hijaunya pun nggak ada tuh di bulan Juli. Nah, sampai sekarang gitu. Jadi kok bisa dropnya luar biasa beberapa hari ini. Nah, ya itu karena kita investor retail itu jual panic sell dan kemungkinan besar di posisi loss menurut saya. Nah, kita bisa melihat data mengenai itu di sini contohnya. Jadi realized loss versus realized profit. Nah, kalau yang realized profit tentu yang warna hijau gitu ya. Nah, bisa dibandingkan yang lebih banyak kan warna merah. Dan juga yang terakhir di bulan Juli ya, ini datanya sampai 19 Juli, itu median losses realized-nya itu sampai 353 juta dolar per hari. Jadi memang orang yang jualan sekarang itu investor yang panik gitu, panik sell. Jadi kebanyakan ini yang main kripto pasti rugi. Jadi mereka CL gitu ya, karena takut mungkin wah ini bakal drop lagi parah gitu. Tapi mungkin nggak kalau misalnya minersnya yang jualan gitu ya. Jadi mereka juga takut gitu daripada nggak dapat profit ya. Nah, itu kan ada juga argumen seperti itu. Nah, tapi berdasarkan data, miners pun nggak jualan. Nah, bisa dilihat warna merah itu waktu mereka distribusi itu
waktu all time high ya. Jadi dari bulan Januari sampai bulan April gitu. Nah, setelahnya pun dari April sampai Juni mereka nggak jualan gitu ya. Nah, Juni ke Juli jualan itu karena FAT China itu ya, bukan FAT lagi, malahan itu banyak miners di China kan memang tiba-tiba berhentikan operasinya. Jadi otomatis ya mereka ya harus jual lah, ngapain lagi gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat Juli itu kembali lagi naik. Jadi mereka akumulasi lagi, mereka belum jual nih. Nah, dari segi miners ya. Jadi tentu kesimpulannya itu ya itu tadi, banyak yang panic sell. Salah nggak? Ya belum tentu salah gitu ya. Karena apa? Karena saya juga sering ditanyakan seperti itu. Karena itu tergantung balik-balik lagi cara pandang kita ya. Cuman harusnya yang paling benar kalau kita jual itu ya waktu profit itu yang pasti gitu ya. Kalau misalnya memang sudah keburu hodl tapi nyangkut istilahnya, bisa juga kita jual tapi waktu mantul gitu ya. Jangan waktu ini turunnya udah drastis kayak gini 29.500 paling rendah kalau nggak salah ya. Terus kita jualan di 29.700 karena takut turun lagi. Nah, menurut saya itu kurang tepat. Karena ya kita mau jualnya waktu paling nggak loss kita nggak begitu banyak gitu ya. Dan mungkin nanti di bawah harganya itu kita bisa nyicil lagi. Kan biasanya seperti itu. Jadi bukan begitu loss, oh udah nggak main lagi kripto ya, udah berarti memang benar-benar rugi. Jadi pikirkan benar-benar teman-teman kalau mau CL gitu ya, karena mungkin sering dengar juga kalau misalnya kita ruginya itu 10% atau 20% misalnya, nah kita mau mengganti kerugian itu kita harus gain 25%. Semakin besar loss kita ya berarti kita harus untungnya lebih besar lagi gitu ya untuk menutupi kerugian itu aja gitu loh. Jadi benar-benar dipikirkan matang-matang gitu ya. Apalagi kalau misalnya ini memang duit dingin dan memang mau untuk jangka panjang gitu ya dari pertama, ya mungkin hold itu paling bagus gitu. Atau nanti tunggu momen yang tepat untuk jual, yaitu waktu mantul. Mantulnya berapa ya itu tergantung situasi, kita lihat lagi ya. Karena kalau kita lihat data lagi, itu sekarang 6,2 juta BTC itu dalam keadaan rugi. Nah, bayangin. Ada data itu ya tadi ya di atas ini. Nah, berarti itu 33% dari supply itu rugi loh yang megang BTC sekarang. Nah, bayangkan kalau mereka semua panic sell, ya habis deh gitu ya. Tapi saya yakin mereka bukan seperti itu, apalagi yang tadi kalau kita lihat mereka memang rencana dari pertama itu atau planningnya itu memang mau hold gitu ya. Jadi otomatis mereka pasti hold, nggak ngelihat setiap hari gitu ya perkembangan harganya berapa, karena itu akan membuat panik. Jadi ini sebagai penyemangat aja teman-teman, karena kita nggak sendiri gitu ya. Kalau teman-teman juga lagi loss, ya nggak sendiri lah, banyak sekali yang lain juga ya, itu bisa dihitung sendiri. Ini baru dari BTC loh. 6,2 juta BTC ya, berarti berapa dolar itu sedang loss, sedang rugi. Nah, jadi kalau kita hanya sebagian kecilnya, apakah kita akan jual, ya pertimbangkan baik-baik. Nah, mungkin video hari ini cukup singkat ya, karena data-data ini bisa semoga bisa menguatkan teman-teman lah. Saya nggak mau panjang-panjang, nanti malah bingung gitu ya. Dan kita harapkan yaitu tadi event ini mungkin agak sedikit membantu besok-besok ini. Terus juga setelah grayscale ini dan juga kepanikan COVID ini ya di Amerika, semoga ya semuanya sementara lah. Jadi mulai mantul lagi. Ya diharapkan seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Tentu kalau teman-teman suka videonya bisa like dan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman yang lain supaya bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.